hadapan Allah. Sebagaimana Daud juga, dia mau dirajam, dia mau dibunuh dengan teman-temannya. Dia bisa berargumentasi begini, kamu tuh orang goblok kali ya, tolol kali kamu. Memangnya aku mau istriku, emangnya aku mau suami istriku dan anak-anakku dan harta bendaku. Kita semua mengalami hal yang sama, bukan hanya kau, aku juga. Tapi sekarang, itulah sahabat, kita bisa melihat waktu kita naik, kita akan diangkat terus lebih tinggi. Tapi begitu kita jatuh, kita dikusukin jatuh seperti itu. Saul dengan Daud, begitu Daud menang perang, Saul juga menang perang. Tapi rakyat, semua orang mereka bernyanyi berkata, Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud berlaksa-laksa, naik diangkat lebih naik lagi. Sekarang begitu ada problem, hartamu, istrimu, anakmu, semuanya diculik, semuanya dirampas, aku juga. Yang terjadi, dia dapat 2 porsi. Bukan saja dia, keluarganya dia dirampas, dirampok, diculik, dia pun mau dirajam. Di dalam keadaan seperti ini, sebagaimana Tuhan Allah berkata kepada Musa, kenapa kau berseru-seru seperti itu? Kau lihat 10 tulah yang aku adakan. Kau lihat laut, air takluk dan tunduk. Air bisa berubah menjadi darah. Lihat, udara yang panas dia bisa rubah menjadi gelap. Atmosfer musim yang panas bisa jadi es, dia rubah. Semua binatang semua dikumpulkan, lalat, belalang, apa lagi? Katak. Dia atur semuanya, nggak tahu dari mana datangnya. Dia bisa atur. Bahkan yang terakhir, manusia, anak sulung mati. Semua boleh mati, tetapi di Goshen Tuhan buat satu pemisah istimewa. Hanya dia pribadi yang luar biasa. Amin. Amin. Saudara, perhatikan saya. Kita baca dulu Mazmur 103 ayat 2 sampai dengan 5. Mazmur 103 ayat 2 sampai dengan 5. Mazmur pasalnya ke-103 ayatnya ke-2 sampai 5, demikian firman Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu jadi baru seperti pada burung raja wali. Demikian firman Tuhan. Amin. Saudara, waktu kau ada hadapi masalah, ada 3 status yang kau hadapi. Pilih. Pertama, ada masalah, statusmu adalah di sini. Terima nasib. Ya udah, mau diapain? Kesini gak berani, kesana gak berani. Terima nasib. Hanya sekedar bertahan hidup di sini. Status yang kedua adalah kau kembali ke belakang. Orang Mesir. Begitu ada masalah, kau ingat enak di Mesir, ada makanan enak, ada ini enak, di sana kami tidak perlu seperti ini, enak. Dan yang ketiga, yang terakhir, move, berangkat dari sini, kau berangkat ke sana. Itulah sebagaimana Abraham berkata, sekalipun tidak ada dasar untuk dia berharap, dia tetap percaya. Daud menguatkan hati. Kalau kau punya problem hari ini, kalau kau punya masalah hari ini, langkah yang pertama adalah firman yang berkata di dalam Amsal 18, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Semangat yang pudar keringkan tulang. Dimulai dari keinginan, dimulai dari sikap kita. Mau berangkat, maju. Sekalipun kau berkata, tak mungkin, gak ada harapan lagi. Tapi hari ini saya berkata sebagai hamba Tuhan, pilihan di tangan saudara. Pilihan di tangan saudara. Perhatikan, ini ilustrasi minggu kemarin saya ambil. Ilustrasi begini. Ada ibu-ibu datang ibadah, datang di dalam satu perkumpulan. Dia punya anak. Anaknya pengal sekali, jalan kiri, jalan kanan. Mamanya berkata begini, duduk. Dia duduk. Gak lebih dari 1 menit, dia bangun lagi, dia jalan.
disuruh duduk, diseret, duduk paksa. Akhirnya duduk, oke? Sebentar jalan lagi. Udah, mamanya gregetan sekali. Dia ambil tangan anaknya, dia pegang kepalanya, dia paksa duduk. Dan anaknya duduk. Anaknya bilang apa? Mama boleh lihat. Ya Ucok lah namanya agama kita. Mama boleh lihat Ucok duduk. Tapi sesungguhnya Ucok tuh gak duduk. Ucok berdiri di dalam Ucok. Dia boleh duduk, tapi sesungguhnya dia berdiri di dalam dirinya. Saudara, ada apa ini? Seringkali iblis memaksakan saudara mengenai problem masalah, sehingga kau terkapar di rumah sakit. Tapi janji firman Tuhan dalam Markus 11 ayat 24 berkata, berdoa. Kalau kamu percaya, berdoa, kamu akan menerima kesembuhan itu. Amin. Kita percaya karena dia luar biasa. Hari ini kalau kau punya problem dan hari ini kau punya masalah, kau berkata, setan, kau boleh bikin aku duduk, kau boleh bikin aku terkapar, tapi sesungguhnya aku sedang berjalan, aku sudah sehat karena Tuhanku luar biasa. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Problem, saudara, gini, hidupmu tidak berakhir kalau kau kalah. Oke? Hidupmu tuh tidak berakhir karena kau kalah, atau karena kau jatuh, atau karena kau bangkrut, atau karena kau sakit. Saya ulangi, hidupmu tuh tidak berakhir kalau kau bangkrut, tapi hidupmu itu berakhir kalau kau menyerah. Hidupmu tuh, hari ini kau punya problem apa? Hari ini kau punya masalah apa? Hari ini kau punya utang. Sepertinya nggak mungkin kita bisa bayar dan melunasinya. Saya berkata, hidupmu belum berakhir karena kau punya masalah itu. Karena kau punya masalah utang, sakit penyakit, walaupun dokter berkata tidak mungkin lagi. Selama kita masih hidup, hidupmu tuh belum berakhir. Dan hidupmu tuh baru berakhir kalau kau menyerah. Oleh karena itu, kalau kau punya problem dan masalah, yang pertama adalah jangan menyerah. Amin. Katakan kiri kananmu, makanya jangan menyerah. Jangan menyerah makanya. Ngomong sama tetanggamu yang tadi ngomong kata gitu, lu juga jangan menyerah gitu loh. Karena Tuhan kita luar biasa. Amin. Jadi kemudian bagi Tuhan kita. Kendalikan pikiranmu. Kalau kau bisa mengendalikan pikiranmu, maka kau akan mengendalikan dunia. Yang penting bukan kita punya masalah, ini masalah saya berat, ini masalah ini paling urgent ini. Yang penting bukan masalah, tetapi yang paling penting adalah reaksi kita di dalam menghadapi masalah. Itu poin yang luar biasa. Keputusanmu hari ini membentuk masa depanmu. Keputusanmu hari ini yang kau pegang, yang kau ambil itu menentukan masa depanmu itu seperti apa. Jadi hari ini, kalau kau punya problem, kau punya masalah, kau berkata, biasa. Jangan izinkan dia mengendalikan. Jangan izinkan iblis mengendalikan kita. Mengendalikan pikiran kita. Gak mungkin, mustahil. Gak ada yang sembuh, parah, terlalu banyak. Jangan izinkan iblis mengendalikan pikiran kita. Tapi biarlah firman Tuhan mengendalikan kita. Separah apapun, sesukar apapun. Karena janji firman Tuhan, bagi dia tidak ada perkara yang mustahil. Ini kemuliaan bagi Tuhan kita. Keputusanmu hari ini menentukan masa depanmu. Oleh karena itu, ambil satu sikap yang benar. Kau punya masalah di tempat ini, masalahnya cuma satu. Kau mau status di sini, ya udahlah, terimalah. Mau diapain lagi? Emang aku sial, aku suwe, ya udah, mau kau di sini. Atau kau kembali kepada agamamu yang lama. Kau teringat bagaimana enaknya dan luar biasanya di sana yang dulu yang pernah kau alami, dan kau kembali dan kau keluar dari kasih anugerah. Di situ saya akan menang. Atau kau dari sini mengambil sikap, apapun yang aku lihat, apapun yang aku alami, aku percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Dan kau melangkah keluar ke sana, kau raih kemenangan di dalam nama Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Jadi yang pertama, kalau kau punya mengalami masalah, yang pertama adalah satu, Daud menguatkan hati untuk datang kepada Allah. Yang kedua, kita lihat di dalam ayat ke-8. 1 Samuel 30 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul?
Dan ia berfirman padanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan pada tawanan. Demikian firman Tuhan. Daud menguatkan kepercayaan kepada Allah. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, begitu dia menguatkan kepercayaan kepada Allah, dia berdoa kepada Allah. Oke, saudara, Allah kita luar biasa. Amin. Dia maha tahu, tapi dia membatasi kuasanya dengan doa saudara. Dia membatasi kuasanya untuk bekerja menolong saudara melalui doa saudara. Kalau saudara tidak minta, kalau saudara tidak datang, kalau saudara tidak mengetuk, itu tidak akan dibukakan. Matius 7 ayat 7 berkata, minta, cari, dan ketuk. Siapa yang meminta menerima, siapa yang mencari mendapatkan, dan siapa yang mengetuk pintu akan dibukakan. Siapa yang meminta, siapa yang mencari, siapa yang mengetuk. Kalau saudara tidak minta, saudara tidak mengetuk, kalau saudara tidak mencari, jangan harap saudara bisa dapat. Loh kok seperti itu? Iya, kuasanya dibatasi oleh dengan permintaan saudara. Saya mau berkata sebagai hamba Tuhan, kalau kau punya problem, kalau kau punya masalah, itu biasa kita punya problem dan masalah. Tetapi kalau kau punya problem dan kau punya masalah, tetapi kau tidak mau berdoa, itu orang yang paling tolong. Dan dia menganggap dia mampu sendiri. Oke? Kau punya masalah, oke. Kau punya problem, oke. Semua orang pun punya problem dan masalah. Tetapi yang paling bodoh bagi saudara dan saya adalah begitu punya problem, punya masalah, dan kau tidak pernah minta berdoa datang kepada dia. Itu orang yang paling bodoh. Karena apa? Kita punya Allah yang luar biasa yang siap menolong saudara dan saya. Tetapi kita tidak mempergunakan kekuasaan kuasa yang diberikan. Okay? Dan kita tidak mau datang kepada dia. Itulah orang yang paling bodoh. Okay? Kenapa bisa seperti itu? Saudara, begini ya. Kenapa sih saya mengambil Daud contoh sebagai problem untuk pemecahan masalah saudara dan saya? Lihat, Daud dengan Saul dan Daud dengan kita mempunyai kemiripan dengan Daud. Oke, kita lihat di dalam 1 Samuel 10 ayat 6 dan 7. 1 Samuel 10 ayat 6 sampai dengan 7. 1 Samuel 10 ayat 6 sampai dengan 7. Demikian firman Tuhan. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan penuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang dapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Demikian firman Tuhan. Saudara, Roh Kudus menyertai memberkati Saul itu tidak selalu, tidak full, tidak terus menerus. Kalau tanda-tanda ini menyertai memberkati, oke, lakukan apa yang bisa diperbuat oleh tanganmu, lakukan. Jadi Roh Kudus itu tidak statis, tidak terus menetap kepada Saul. Beda dengan Daud. 1 Samuel, kita lihat 1 Samuel 16 ayat 13. 1 Samuel 16 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berpuasalah Roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Mulai saat itu dan seterusnya Roh Kudus ada di dalam Daud. Sama seperti saudara dan saya, begitu kita terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus ada menyertai saudara dan saya. Amin. Dan itu terus ada di sini sebagai Roh penolong. Oke, ini yang luar biasa. Saudara, perhatikan saya. Kuasa Tuhan dinyatakan tergantung dari permintaan kita. Kalau kau tidak minta, tidak dijawab. Kok bisa seperti itu? Karena Tuhan memegang peraturan. Apa yang dia pegang? Kehendak bebas saudara dan saya, free will. Kalau dia mau menolong, lihat kenapa dia tidak tolong Adam dan Hawa. Tuhan berkata, yang lain semuanya kau boleh makan pohonan ini, kecuali yang satu ini jangan kau makan. Pertanyaannya, apakah waktu Adam atau Hawa mau makan pohon pengetahuan baik dan jahat itu, apakah Tuhan tidak tahu? Karena kalau dia tahu, kenapa dia tidak mencegahnya? Itu kehendak bebas. Kita hari ini ibadah di LTC. Selesai ibadah ini, saudara mau pergi ke panti pijit, masih ada yang buka di sana. Atau mungkin kalau belum buka, sekalian ngepel dulu di sana. Siapa tahu dapat diskon. Siapa yang melarang? Gak ada yang melarang. Terserah saudara. Apakah Tuhan tahu? Dia menjunjung hak kehendak bebas saudara dan saya.
Begitu dia memberikan kuasa otoritas kepada saudara, dia pun tahu dan sadar saudara bisa taat dan saudara bisa menolak kehendak saudara. Makanya begitu saudara tidak minta perlindungan daripada Allah dan Tuhan mau melindungi, iblis mendakwa, Tuhan, dia nggak minta. Kenapa kau jaga? Kenapa kau lindungi? Dia tidak minta. Kalau dia tidak minta, kau tidak boleh menolong dia. Tapi kalau kita sudah minta, Tuhan menolong. Iblis mau ngomong, iblis mau mencegah. Tuhan akan berkata, dia minta, aku tolong dia. Makanya seringkali begini. Seringkali kalau kau punya problem masalah mengenai dosa, sombong, marah, perzinahan, seringkali kau datang dan berkata begini, Tuhan, sorry Tuhan, ampuni aku Tuhan, aku jatuh dalam perzinahan, aku berdosa, aku sungguh Tuhan. Kau datang bertobat diberkati, besok kau jatuh lagi, terus berulang. Saudara, yang harus kita minta kepada Tuhan adalah Tuhan, kalau kau tidak paksa, kalau kau tidak mencegah, kalau kau tidak campur tangan Tuhan, besok aku akan jatuh lagi Tuhan. Kau minta doa seperti itu. Jadi kau jangan hanya berdoa, Tuhan, aku dosa Tuhan, minta ampun, ampuni aku Tuhan, aku berzina Tuhan, aku minta ampun, aku bertobat. Kau Tuhan ampuni. Tapi besok ya kau bisa jatuh lagi. Besok ya kau jatuh lagi dan kau bertobat lagi. Kau minta ampun lagi. Yang perlu adalah, yang penting adalah satu. Begitu kau datang dan kau harus paksakan Tuhan, kau harus berdoa, Tuhan, paksakan kehendak-Mu Tuhan. Cegah aku Tuhan. Kalau kau tidak campur tangan untuk mencegah aku Tuhan, kayaknya sampai nanti juga Tuhan, aku pasti jatuh lagi karena aku lemah terhadap perempuan, lemah sama uang, lemah dengan hal ini, lemah dengan ini. Tuhan, paksakan kehendak-Mu. Itu doa. Yakobus 4 ayat 2 berkata apa? Kau tidak mendapat apa-apa karena kau tidak berdoa. Atau kau sudah berdoa, tapi kau tidak mendapat apa-apa karena kau salah berdoa. Yang berdoa saja salah tidak dapat, apalagi yang tidak berdoa tidak dapat apa-apa. Jadi bagi hari ini, yang pertama bagaimana siklak tidak terbakar, bagaimana siklak supaya tidak terbakar, bagaimana malapetaka itu menjadi berkat. Yang pertama adalah kuatkan hatimu kepada Dia. Sekalipun tidak ada dasar untuk kau berharap, tapi percayalah bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Untuk bisa kau menghadapi masalahmu. Yang kedua, begitu kita menguatkan hati, kita datang dan berdoa kepada Tuhan, minta Dia campur tangan untuk memberkati rumah tanggamu yang terbakar, usaha pekerjaanmu yang sudah ludes, sakit penyakit yang sudah tidak ada harapan. Datang dan hampiri Dia dengan doa orang benar, besar kuasanya. Amin. Ini kemuliaan bagi Tuhan kita. Yang ketiga yang paling penting, kenapa siklak terbakar? Saudara, ini rahasia yang luar biasa. Perhatikan ayat, saudara catat aja ayat itu ya, dicoret aja 1 sampai 16 ayat 13. Ini kronologinya. Kenapa siklak terbakar? Kenapa rumah tanggamu terbakar? Kenapa usaha pekerjaanmu ludes? Kenapa kau rugi-rugi? Ini masalahnya. Kita lihat 1 sampai 16 ayat 13 dulu. 1 Samuel 16 ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berpuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Ramah. Salah, 1 Samuel 30 ayat 10. Ya, masa diulang-ulang lagi sampai besok kita. Salah kan udah. Bukan pada kesalahan musuhnya, aku salah. 1 Samuel 30 ayat 10. 1 Samuel 30 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang, 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai besar itu berhenti di sana. Demikian firman Tuhan. Siapkan ayat 22. Saudara perhatikan saya. Begitu berdoa, Tuhan berkata, serang. Dia serang, dia punya prajurit 600. Dari yang 600, 200 capek, lelah, gak mungkin perang. Tinggal 400 yang kuat. Yang 200 standby di tempat. 400 pergi maju perang. Lihat ya, 200 di tempat, 400 yang perang. 22 terus. Kemudian mulailah berbicara semua orang jahat dan orang dursila di antara orang-orang yang ikut pergi bersama-sama dengan Daud itu. Katanya,
karena mereka tidak ikut pergi bersama-sama dengan kita. Janganlah kita berikan kepada mereka apa-apa dari jarahan yang kita selamatkan itu, kecuali kepada masing-masing mereka istrinya dan anak-anaknya. Itu boleh mereka bawa dan biarlah mereka pergi. Demikian firman Tuhan. Perhatikan saya. Tuhan suruh pergi. Ada 600, 400 perang, yang 200 standby di tempat. Perang berlangsung, kemenangan ada, jarahan mereka dapat. Begitu jarahan mereka dapat semua, pulang sampai di tempat, di Siklag, mereka berkata gini, ini jarahan jangan dibagi rata sama mereka yang tidak ikut perang. Yang perang 400, jarahan hanya buat 400 orang. Yang 200, kau tidak ikut perang, kau tidak dapat jatah jarahan. Gak boleh. Hanya yang 400 yang perang dapat jarahan, yang 200 tidak dapat. Itu masalahnya. Apa? Daud, apa kata Daud? Ayat 24-25 Pak. 24-25. Siapa yang mau mendengarkan kamu dalam perkara ini? Sebab bagian orang yang tinggal di dekat barang-barang adalah sama seperti bagian orang yang pergi berperang itu. Itu akan dibagi sama-sama. Demikian firman Tuhan. 25-nya belum. Dan demikianlah halnya sejak hari itu dan seterusnya. Dan seterusnya. Terus? Hal itu ditentukannya menjadi ketetapan dan peraturan bagi orang Israel sampai sekarang. Saudara, ceritanya begini, ceritanya gini. Sejak dulu belum ada peraturan, karena mereka peraturan yang mereka pegang begini: yang kerja dapat upah, yang perang dapat jarahan. Kalau nggak ikut perang, nggak ikut kerja, nggak dapat apa-apa. Makanya semua orang lelaki dipaksa untuk ikut, daripada mereka tidak dapat jarahan, miskin, nggak dapat makanan, nggak punya uang. Makanya dipaksa mereka udah pergi-pergi, sekalipun udah setengah tua, pokoknya megang pedang aja, jalan-jalan aja lah. Yang penting kan kau ikut di sana, pulang dapat jarahan. Akibat peraturan yang tidak tertulis seperti ini, semua lelaki di dalam Siklag itu semuanya move pergi perang. Yang pertama kan begitu kan? Semua laki perang, yang tinggal di rumah, yang ditinggal di Siklag, janda, perempuan, istri yang ditinggal, anak-anak kecil. Begitu musuh datang, habis ada perlawanan, habis terbakar, semuanya dijarah. Dan mulai hari itu keluar peraturan, siapapun yang ada di sana, yang di sana, semuanya upahnya sama. Kenapa rumah tanggamu terbakar, usaha pekerjaanmu ludes habis? Karena engkau tidak imbang. Suami dan istri, seringkali suami yang kerja di luar, istri yang di rumah. Seringkali suami berpikir seolah-olah dialah yang berkuasa. Dia, kalau bukan saya yang kerja, kamu gak bakal makan. Sayalah yang menghasilkan uang, bukan kamu. Seringkali, saudara, ketidakseimbangan. Istri yang diperlakukan seperti itu tidak siap. Dia berkata, oh kalau begitu boleh, ya udah, kau kerja, aku pun kerja, dua-duanya kerja, rumah gak ada yang jaga, kebakaran di rumah. Hati-hati, hati-hati, karena mau tidak dijaga di sana. Anak harus biarkan sama suster. Anak, kau biarkan anak pembantu. Itu anak pembantu dan itu anak suster. Ini yang terjadi, saudara. Begitu juga saya waktu perang. Saya menjadi pendoa syafaat, konseling pelepasan. Sebelum konseling dan pelepasan, yang saya harus doakan adalah rumah saya dan anak-anak saya. Mereka orang-orang yang paling lemah, karena saya kuat di sini. Ada pujian penyembahan, saya berdoa dan mengatasnamakan Tuhan. Jadi saya berdoa di sini, Tuhan tutup bungkus supaya tidak ada serangan balik, karena dia tidak suka diusir, dia akan serang. Siapa yang dia serang? Bukan yang kuat, yang paling lemah yang di sana. Kalau kau tidak pernah mau protek orang-orang yang di sana, saudara, mungkin kau kuat di sini. Dia tidak nyerang, tapi mereka diserang. Jangan kata seperti itu. Kita yang lupa berdoa. Ini ada pendeta juga di Tiberias.
sebagai konselor, dia doakan setan. Begitu pulang, ribut dengan istrinya, gelas dipecahin. Istrinya berdoa syafaat. Dia tahu, oh ada yang ngikut sama lo nih. Ayo, jangan masuk dulu. Didoakan dia. Itu yang terjadi. Kita sendiri saja bisa dia serang. Dan kalau kita kuat, dia cari yang paling lemah. Itu yang terjadi. Jangan sampai kita jadi sebagai konselor ada kebincangan, rumah tanggamu tidak harmonis. Jangan sekali-kali jadi konselor. Karena apa? Di situ akan disusupi. Hati-hati. Kenapa? Setan itu tidak mau semaunya kita lepasin dia. Tidak, dia akan cari peluang untuk masuk dan akhirnya kita diserang. Kenapa sikap terbakar? Saudara, kenapa sikap terbakar? Roma 8 ayat 28 berkata gini, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Ada amin? Ada amin? Sebentar dulu. Oke, dikit lagi. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Seringkali kita berkata begini, Allah turut bekerja. Jadi gimana? Ya kalau dia turut bekerja, dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan. Jadi melalui persoalan, melalui masalah, dia akan ubah menjadi berkat buat saudara dan saya. Seringkali kita berkata seperti itu. Jangan mau dibodohi. Oke, begini. Ada satu keluarga, anaknya pengal, mabuk-mabukan. Anaknya pengal, mabuk-mabukan. Mamanya kasih tahu, papanya kasih tahu, gak pernah mau didengar. Mamanya mati. Dan akibat mamanya mati, anaknya bertobat. Orang-orang berkata, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kematian mamanya membuat anaknya bertobat. Jadi mamanya dibikin mati sama Tuhan supaya anaknya bertobat. Sesat. Saudara, Allah turut bekerja. Roma 8 ayat 28. Kawin dia. Oke, lihat kan. Allah turut bekerja di dalam atau dalam. Kawin. Allah turut bekerja di dalam atau dalam. Itu kuncinya. Kalau di dalam ikut campur. Kalau dalam, dengan kata begini, dengan kata lain seperti ini. Karena ada celah, karena ada peluang, karena ada dosa, iblis punya kuasa untuk saudara dan saya. Oke? Dibikin hancur. Dalam keadaan hancur seperti ini, kau berdoa dan minta tolong sama Tuhan. Disitulah Tuhan bekerja. Dia berkata, setan, lu bikin orang ini, lu bikin orang anak-anak orang percaya jatuh seperti ini. Lihat, Allah turut bekerja. Dalam keadaan yang hancur seperti ini, yang mustahil seperti ini, karena dia turut bekerja, dia ubahkan dari yang nothing menjadi something, karena dia everything. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Iblis boleh membuat dia jatuh. Begitu kita bertobat kepada Tuhan, dia ubahkan yang sisa yang tidak ada, yang udah gak mungkin lagi ini, dia ubahkan menjadi satu kemuliaan dan nama Tuhan dimuliakan. Oke, jadi jangan kita berkata Allah turut bekerja. Jadi gimana turut bekerja supaya nama Tuhan dimuliakan, dibikin kita bangkrut, dibikin kita susah, karena Tuhan punya poin, karena Tuhan punya goal, supaya anak kita, supaya saudara kita, supaya kita bertobat dan makin kenal. Dia tidak pernah dicobai. Oke? Dia tidak pernah mencobai saudara dan saya. Tapi yang dia inginkan adalah tutup peluang itu. Karena melalui masalah yang sudah tidak mungkin, kalau kau percaya, dia akan ubahkan menjadi berkat buat saudara dan saya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Saya simpulkan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Saudara, siapa yang mau punya problem? Siapa yang mau punya masalah? Kalau hari ini rumah tanggamu sepertinya sudah habis, usaha pekerjaanmu sudah habis, ingat, kuatkan hatimu kepada Dia. Sekalipun tidak ada harapan untuk sekalipun tidak ada dasar untuk kau berharap, tapi percayalah, hanya di dalam Dia ada jalan keluar. Begitu kau menguatkan hatimu kepada Dia. Yang kedua, minta, cari, dan ketuk. Hanya dengan doa, kuasa Tuhan bisa dinyatakan. Oke. Yang ketiga, sekalipun setan sudah bikin habis, Tuhan bisa mengubahkan
untuk bisa menjadi berkat. Karena Tuhan luar biasa. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Untuk kita mulia kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk benar firman-Mu pada saat pagi hari ini. Kami diajar melalui pengalaman Daud di Siklag. Untuk kami boleh mengerti sesungguhnya tangan Tuhan bukan kurang panjang, pendengarannya bukan kurang tajam, tetapi ada hal-hal yang tersembunyi yang membuat iblis bisa mengobrak-abrik dan bisa menghancurkan kami. Hari ini Tuhan, hamba-Mu tidak tahu apa menjadi problem masalah mereka, tapi kami akan terus belajar menguatkan hati kami, karena hanya di dalam Engkau Tuhan kekuatan, hanya di dalam Engkau kelepasan. Terima kasih Bapa. Kami percaya dengan doa orang benar besar kuasanya. Engkau hadir di tengah-tengah kami, siap memberkati kami. Pagi hari ini kami sudah diberkati. Tiba saatnya kami berkati pekerjaan-Mu di tempat ini. Seberapa yang Kau inginkan untuk kami berkati gereja-Mu, tanamkan dalam hati setiap kami dan gantikan dengan jiwa-jiwa. Penuhi tempat ini untuk kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus, semua yang sudah siap berkati bersama saya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Jelas sekali. Bagus. Puji nama Tuhan Yesus, kami undang sahabat kolektor. Saudara diberkati Tuhan, amin. Luar biasa firman Tuhan disampaikan oleh hamba-Nya pada pagi hari ini. Mari kita beri persembahan, Tuhan Yesus memberkati. Bersama-sama naikkan pujian. Yesus
Tuhan, terima kasih buat bersama saudara untuk Yesus memberkati. Perjamuan terus dibagikan. Kami mewakili koordinator seluruh pengerja TBS LTC mengundang kepada saudara untuk hadir dalam ibadah tengah minggu di tempat ini setiap hari Jumat pukul 7 malam. Hari Jumat tanggal 18 November 2011. Firman Tuhan dan perjamuan kudus dilayani Pendeta Surya Rapali. Untuk ibadah hari Minggu Raya minggu depan, saudara boleh baca halaman bagian di bagian tengah saudara kasih Tuhan Yesus. Dan satu lagi, sahabat pemuda yang beribadah sesi pertama pada pagi menjelang siang hari ini. Di tempat ini dibuka pendaftaran choir. Saudara nggak usah khawatir yang belum bawa foto 3x4, karena 3x4 sampai 3 lembar. Fotonya bisa menyusul. Saudara mari bergabung bersama dengan 5.000 orang choir untuk memeriahkan pesta perayaan Natal Gereja TBS Indonesia pada tanggal 17 Desember 2011 bertempat di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Tunggu dalam doa Bapak Ibu agar hari Sabtu tanggal 17 Desember 2011 Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta penuh kuasa, penuh kemuliaan, bebas bom, bebas perusuh, dan Tuhan berikan cuaca yang sejuk sehingga dihadiri lebih dari 300.000 jiwa. Nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Saat kita akan bersatu dengan tubuh darah Yesus, mohon kerjasama di Bapak Ibu agar selesai perjamuan kudus nanti pot anggur yang sudah kosong saudara boleh buang di tong sampah telah kami sediakan tempat ini untuk kebersihan kita bersama. Terima kasih bersamanya. Tuhan Yesus memberkati. Yesus menghormati bagiku hapus dosaku bersama-sama dengan